Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa lagi dengan gua Yanto dari Enjek Garden ya. Oh ya, sorry kemarin tentang masalah fungisida bikinan gua komentarnya dinonaktifkan ya. Memang sengaja gua pengen tahu gitu. Karena gua pengen tahu gini, biar mencapai 700 subscriber gitu. Dan ternyata alhamdulillah gue udah mencapai 700 subscriber. Nah, dan kali ini gue bakal ngasih tahu racikan dari si fungisida pencegah karat daun itu guys. Apa aja sih bahannya? Oke. Jadi pada saat memasuki musim penghujan itu memang serangan jamur itu memang bikin penghobi anggur itu ketakutan ya, kayak karat daun, terus yang jamur putih itu apa, downy mildew ya. Nah, di sini banyak juga pertanyaan yang masuk ke chat saya via WhatsApp ya tentang Om, apa sih racikan dari fungisida itu. Oke, jadi gini, fungisida buatan gue itu sifatnya itu kontak ya. Jadi gue kasih tahu dulu nih. Fungisida buatan gue itu sifatnya kontak, jadi dia benar-benar langsung mematikan si jamur ini guys tuh makanya. Dan alhamdulillah tempat gua jamurnya nggak terlalu kayak yang kemarin, yang dulu-dulu gitu. Kalau dulu gue sampai habis semua daun-daunnya itu karena gue belum tahu. Nah, di sini gue terus belajar dan alhamdulillah gue ketemu juga racikan gue. Nah, jadi untuk mengatasi karat daun ini atau si jamur ini, itu sebenarnya fungisidanya kita harus memakai bahan aktif sulfur. Tuh, ya, bahan aktif sulfur untuk mematikan si jamur ini. Jadi di situ gua berpikir, karena fungisida yang berbahan aktif sulfur itu di toko pertanian di lingkungan gua gitu nggak ada. Rata-rata itu kebanyakan bahan aktifnya itu mangkojeb, terus dari golongan azol juga kebanyakan gitu. Yang bahan sulfur itu jarang guys. Jadi gue di situ berpikir, kenapa gue nggak bikin gitu ya, nggak bikin sendiri gitu. Ya akhirnya gue bereksperimen, alhamdulillah gue ketemu racikannya. Nah, si fungisida itu. Jadi dan bahan aktif dari sulfur itu, fungisida dari sulfur itu kalau beli di banyak sih di toko online banyak. Cuman ya harganya kan lumayan gitu. Bagi gua harga 40 sampai 50 ribu itu tinggi ya untuk kalangan gua gitu yang pendapatannya minim gitu ya. Jadi gua berpikir belum ongkirnya lagi gitu kalau di online shop. Jadi itu gua berpikir akhirnya kenapa gua nggak bikin sendiri fungisida yang berbahan aktif dari sulfur. Nah, akhirnya dengan bermodalkan sekitar 40 ribu ke bawah gua bikin. Jadi ini guys, gua bikin bahan aktif dari belerang. Jadi gua beli belerang ini sekilo cuma berapa ya, 17.000 sekilonya. Jadi 17.000. Nah, di situ gua juga ada bahan melarutkan si belerang ini terus-terusan ya, akhirnya jadi fungisidanya gua seperti ini guys. Kelihatan nggak ya? Fungisidanya jadi seperti ini. Ini fungisidanya ya. Ini fungisida bahan aktif belerang. Dan cara membuatnya juga lumayan, membutuhkan 2-3 hari untuk menjadi merah kayak gini. Jadi si belerang ini gua larutkan sampai benar-benar halus gitu. Dan alhamdulillah jadi juga. Nah, jadi dia sifatnya itu kontak guys ya, langsung bisa mematikan si jamur. Nah, itu kan kemarin di video yang kemarin kan ada ya, si jamurnya itu bersih gitu, nggak aktif lagi. Nah, oke guys, jadi ya
kalau sudah jadi cairan begitu ya, nanti kita tambahin lagi campurannya ya, bahan dari si fungisida ini. Jadi kemarin juga gua masih pas cuman pakai si fungisida belerang ini, emang awalnya itu mati, tapi si jamurnya balik lagi guys tuh. Jadi gue berpikir lagi, kok jamurnya balik lagi ya, padahal kan udah mati. Dan ternyata gue si daunnya itu gue korek-korek, ternyata sporanya itu masih ada yang bener-bener masuk gitu, masuk di daun si anggur ini. Ya mungkin itu kalau, dan gue tanya-tanya, gue nyari tanya-tanya, terus gue juga nyari jurnal-jurnal gitu, dan ternyata kalau daun yang sudah benar-benar terinfeksi itu nggak bisa sembuh guys. Jadi syaratnya itu harus kita buang yang terkena jamur itu, kalau dia benar-benar sudah menginjeksi gitu, menginfeksi si daun anggur kita. Nah, jadi setelah itu gue berpikir lagi, gimana caranya untuk daun-daun yang baru kena atau yang belum terinfeksi supaya si jamurnya nggak balik lagi gitu. Jadi akhirnya gua cari bahan lagi yang murah juga gitu ya, yang gak banyak ngerogoh kantong gua. Jadi akhirnya alhamdulillah gua ketemu lagi bahannya, itu gua pakai bahan dari natrium benzoat guys. Nah ini natrium benzoat ya, nih natrium benzoat. Jadi kemarin tuh gue ke minimarket nyari-nyari ini, agak susah juga sih si natrium benzoat ini ya, bahan aktifnya ya. Jadi ini sebenarnya pengawet makanan guys, pengawet makanan nih. Jadi gue kebanyakan di toko-toko kue tuh kebanyakan yang ininya guys, soda kue. Ini juga bisa, cuman ini bahan aktifnya natrium bikarbonat nih, natrium bikarbonat ya, natrium bikarbonat. Kalau yang ini natrium benzoat. Jadi ini bahan aktif yang bisa bikin si jamur itu nggak balik lagi. Jadi gue awalnya, jadi eksperimen ini awalnya gue tuh kalau pulang kerja dari Jakarta gitu, gue ngelihat di toko kue gitu ya, di etalase itu kue ya, maksudnya kue itu bentuk kayak apa ya, kue bolu gitu ya. Jadi si kue bolu itu kok satu hari gue lihat kue itu masih ada di etalase, 2 hari masih ada di etalase, 3 hari masih ada di etalase juga. Kuenya itu aja gitu guys. Jadi gue penasaran, biasanya orang bikin bolu 2-3 hari itu ada jamurnya gitu ya, karena kan ada bahannya ada dari telur juga ya. Biasanya kalau kue yang berbahan dari telur itu biasanya sering mengeluarkan jamur juga gitu. Dan si kue yang ada di pedagang itu ya, maaf ya, gue nggak bisa menyebutkan nama tokonya ya, takut. Dan buat pedagang juga maaf nih. Jadi ini karena ini gue buat kebutuhan dari si tanaman gue juga. Jadi biasanya di toko kue itu kayak ada bolu yang bisa bertahan sampai seminggu tanpa ada jamur. Nah akhirnya gue nanya-nanya ke si penjual itu, kata saya, Om, Mbak, ya contoh aja gitu, Om, Mbak, maaf, kok bisa sih bolunya bertahan sampai seminggu tanpa ada jamur gitu? Pakai apa? Nah, tadinya dia nggak mau jawab, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau kata saya nggak apa-apa, dijawab aja, tetap saya rahasiakan gitu ya kan. Nah, jadi dia bilang, ya saya pakai bahan pengawet, Om. Pakai bahan pengawet apa? Natrium benzoat. Jadi natrium benzoat ini bahan pengawet yang aman ya, yang aman buat di makanan juga. Dan ternyata gue nyari referensi lagi tentang si natrium benzoat ini di jurnal-jurnal juga banyak sih yang pakai natrium benzoat ini sebagai pengawet, kayak di minuman, kayak di jus-jus atau di makanan lain tuh ada yang pakai ini nih, si natrium benzoat ini. Jadi dia fungsinya buat mengawetkan makanan. Tetap makanan juga nggak bisa bertahan berbulan-bulan ya, paling minimal itu 1 minggu lah, paling lama gitu 1 minggu. Jadi gue pakai juga, akhirnya gue pakai ini, gue tes di daun anggur yang terkena jamur, dan alhamdulillah ternyata jamurnya nggak balik lagi, malahan tambah bersih guys jamurnya. Nih gue pakai natrium benzoat ya, bahan pengawet untuk makanan. Dan
minuman agar tidak cepat basi dan tahan terhadap jamur. Nih di kemasannya juga ada di sini. Ya, ini juga udah lolos dari BPOM sih, makanya dia aman gitu, lolos dari BPOM. Jadi kalau di toko-toko kue itu kebanyakan soda kue ya. Kalau soda kue itu bahan aktifnya natrium bikarbonat. Jadi jangan natrium bikarbonatnya, kita cari natrium benzoatnya ya. Oke. Jadi di sini gua bakal contohin cara meraciknya ya. Jadi gua ambil dulu nih fungisida gua. Jadi dengan bermodalkan 40.000 ke bawah itu gua bisa bikin fungisida kayaknya setahun nggak habis ini guys nih. Jadi bisa bikin fungisida sampai dari belerang sekilo itu gua bisa bikin sekitar 5 liter guys. Tapi gua nggak bikin 5 liter, gua bagi lagi gitu gua takarannya. Nah, jadi caranya itu gini. Nih, gue taruh dulu. Jadi untuk ukuran segini nih ya, segini berarti 1/4 apa 3/4, gue bingung kalau ngitungnya nih. Pokoknya segini aja ukurannya itu. Penambahan soda kuenya itu 1 sendok setengah guys, 1 sendok setengah. Ntar dulu gua ngambil pengaduknya dulu, pengaduknya nggak ada. Nah jadi kita aduk ya biar bener-bener halus. Emang awalnya dia ada gumpalan-gumpalan dulu, tapi lama-lama dia akan halus guys. Nah ini guys sudah tidak ada gumpalan ya, tinggal sedikit gumpalannya. Jadi biar benar-benar halus. Kalau gumpalannya tidak ada gumpalan, berarti kita siap pakai. Jadi dosisnya seperti apa sih ya? Dosisnya seperti yang di video kemarin, 1 liter untuk 2 mili. Jadi 1 liter gua ambil dulu ya, 2 mili nih. Jadi sebenarnya sih gua udah nyemprot guys, karena ini ya buat contoh lagi. Jadi ini 2 mili untuk 1 liter air. Dokter pakai suntikannya. Taruh lagi, kita aduk. Jadi awalnya itu kuning dulu fungisida ini, nanti lama-kelamaan
warnanya berubah seperti extra jos pakai susu, kuning ke putih-putihan. Nah, nih. Oke guys, kita cari daun yang ada jamurnya dulu ya. Yuk kita cari. Nah ini guys, nih yang ada jamurnya ya. Nih. Ini buat contoh aja karena kemarin gua udah nyemprot sih. Nih. Jadi, oh ya kalau bisa taruhin perekat ya guys. Karena gua perekatnya udah nggak ada, habis. Jadi gue nggak pakai perekat. Kita cari lagi ya yang ada jamurnya. Nah ini ada lagi guys di banana. Sebenarnya udah tinggal dikit di banana juga. Nih semprot biar makin bersih. Nah, ini banana. Nah ini semprot ya. Nah dan ini Jupiter gua ya. Nih alhamdulillah Jupiter yang katanya rentan dengan jamur, alhamdulillah di tempat gua bersih ya. Jupiter padahal daunnya rimbun. Alhamdulillah bersih guys Jupiter. Jadi nanti penyembuhannya itu kayak gini nih. Nah ini di daun Jupiter ya. Setelah gue semprot fungisida tuh, jadi spora jamurnya itu dia nggak aktif guys, udah nggak ada serbuk-serbuknya lagi. Nih, ini di daun Jupiter. Nah, nanti lama kelamaan dia bakal hilang si jamur ini. Nih, udah nggak ada bulu-bulunya ya. Nah, di ini juga tuh jamurnya kering, dia udah nggak bisa menyebar lagi ya. Salam kuku hitam, bukan, itu punya Om Eki pas Madiria Tangerang Grep. Nah, jadi kayak gini nih daunnya nih, nanti spora-sporanya hilang ya. Oh tuh, jadi udah nggak ada berbulu lagi. Jadi kalau yang belum disemprot ada contohnya nih kayak gini. Nah kalau ini emang belum gue semprot, jadi si jamurnya itu masih gumpalannya tuh masih gede-gede. Nih daun yang belum gue semprot nih. Jadi kalau udah gue semprot itu dia udah nggak bisa menyebar guys, karena sifatnya itu fungisida eksperimen gue itu sifatnya kontak, jadi dia benar-benar mematikan gitu. Nah, di ini juga tuh ya, dia udah nggak bisa nyebar. Jadi spora-sporanya itu kan biasanya kalau karat daun itu kan banyak tuh, dia yang kayak apa ya, kayak dioncom itu tuh serbuk-serbuknya, dia ini bisa bertaburan kalau kena angin pada jatuh gitu. Kalau ini enggak, ini asli, bukan dunia tipu-tipu. Oke, itu contoh daun yang udah gua semprot ya. Dan alhamdulillah di Jupiter gua juga jarang ada jamur ya. Padahal Jupiter itu pohonnya udah bertumpangan sama si Dixon. Nah, si Dixon juga tuh udah bersih tanpa ada jamur di daun-daun tuanya ya. Di Jupiter juga nih,
padahal pohonnya rimbun. Jupiter itu tersiernya sama si Dickson itu bertumpang. Jadi alhamdulillah. Dan itu buah trans merah. Nih, di video gue yang kemarin. Nih, ini trans merah. Nice. Ini juga gue semprot sih pakai sulfur. Cuman dosisnya lebih dikit, 1 mili untuk 1 liter. Nih. Nih trans merah. Ngopi dulu guys. Alhamdulillah nikmat. Oke, tadi itu udah gue contohinnya dosisnya, cara bikinnya itu dari bahan aktif belerang dan daun-daun yang udah sembuh juga. Dan jangan salah ya, ini banyakan kemarin tuh banyak yang salah beli ini nih. Diingat-ingat ya, natrium benzoat bukan natrium bikarbonat. Jadi belakangnya doang sama, depannya doang sama natrium, cuman belakangnya lain bikarbonat. Kalau ini natrium benzoat ya, harus diingat-ingat. Dia emang anti jamur. Gak apa-apa kita pakai. Oke, next. Jadi kemarin juga ada yang nanya, Om, boleh nggak sih si natrium benzoat ini dicampur dengan fungisida? Jadi gua jawab boleh. Dengan gua juga sering pakai ini, Ridomil. Gua pakai ya. Jadi pas gua bikin fungisida sendiri, jadi gua jarang pakai Ridomil. Jarang. Paling buat rolling gitu, buat rolling aja. Jadi itu buat rolling kadang si natrium benzoat itu ya. Nah, dan kedua ada pertanyaan lagi. Jadi ada pertanyaan lagi di chat gua, Om, caranya gimana sih biar kita mengatasi fungisida itu si hamanya ini nggak balik lagi? Jadi cara penyemprotan fungisida itu, satu, kita harus rolling, jangan berbahan aktif yang itu aja. Contohnya dari berbahan aktif sulfur terus kita sulfur, itu nggak bisa. Itu kan sistemnya kontak. Jadi setelah kontak kita sistemik, habis sistemik kita kontak lagi. Itu cara penyemprotan yang benar gitu ya. Kita harus rolling supaya apa? Supaya si hamanya ini tingkat resistennya itu, tingkat kekebalannya itu, supaya apa? Tidak ada tingkat kekebalan dengan fungisida yang itu aja gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kita menyemprot fungisida berbahan itu terus, maka si hama ini akan kebal guys. Jadi kita harus rolling. Nah, dan yang ketiga, ntar gue ambil contoh. Jadi setelah kita rolling si fungisida ini dari kontak ke sistemik. Nah, setelah itu selesai semua, jamur udah nggak ada di daun-daun kita. Nah, jadi kita lanjut ke perlindungan lagi. Kita lindungi daun-daun kita dengan kalsium ya. Gue pakai kalsium, dengan kalsium. Jadi kalsium ini bisa memperkuat dinding sel tanaman kita dari penyakit gitu ya. Jadi di daunnya itu dia tuh si kalsium ini bisa dia tuh menginjeksi mempertebal dinding sel dari penyakit gitu, biar penyakit tidak masuk. Dan kalau bisa kalsiumnya itu yang mengandung silika ya. Ada kalsium silika mereknya Pemulus apa, gue lupa mereknya, merek apa, cari aja di online shop. Ada kalsium silika ada. Nah, jadi si kalsiumnya itu untuk dinding sel bagian dalam, dan silikanya itu untuk dinding sel bagian luar. Jadi supaya daun dari tumbuhan kita tidak mudah terserang dari hamanya itu. Jadi kemarin gue survei jarang gitu ya, jarang penghobi anggur menyemprotkan kalsium, kebanyakan kalium pakainya gitu.
Jadi kalsium ini penting guys untuk musim penghujan ini. Jadi perawatan gue tuh begitu, perawatan di kebun Angel Garden tuh seperti itu. Jadi fungisida kontak, kalau udah terkena kita kontak dulu, kalau belum terkena kita sistemik dulu. Nah setelah itu baru kita pakai kalsium, kita semprotkan. Kalau bisa kalsiumnya yang ada silikanya ya, kalsium silika gitu. Silika itu gel termasuknya, cuman dia udah jadi satu di kalsium itu. Banyak kok merek-mereknya, cari aja di online shop, banyak kalsium silika. Jadi kita harus rutin. Nah, dan ada lagi pertanyaan, Om, jeda waktu dari penyemprotan fungisida ini berapa hari? Nah, jadi di sini nggak tentu guys ya, nggak tentu, tergantung kondisi dari lingkungan kita ya. Kalau emang benar-benar sudah benar-benar terserang, boleh kita 2 hari sekali kita semprot dengan kontak. Nah itu kalau udah nggak ada gitu, udah sembuh gitu ya, kita ya rutin aja 5 hari sekali atau 1 minggu sekali cara penyemprotannya itu. Jadi kita harus lindungi dari si daun-daun dari anggur kita. Jadi kalau kita tahu cara perawatannya guys, walaupun rimbun begitu ya, ini gua rimbun nih. Di sini ini ada peles, ini Baikonur, banana, di atasnya Dickson banana lagi, di situ ada kakek, di sananya banana, di atasnya ada Trans, sini di atas gua ada Jupiter. Jadi matahari itu benar-benar sedikit masuknya ya ke tanahnya gitu. Tapi dengan kita tahu cara perawatannya, insya Allah jamur lewat. Nah, yang penting konsisten lah gitu ya. Tapi kalau saya sih ya konsisten, cuman kadang-kadang gua tuh semaunya gitu ya, karena pagi gua harus kerja juga. Jadi ya satu lagi, untuk fungisida berbahan aktif sulfur ini kalau bisa ya penyemprotannya itu di sore hari, karena bahan sulfur ini punya sifat panas ya, yang bisa bikin daun anggur kita itu terbakar. Jadi jangan pagi kalau nyemprot si fungisida ini ya, kita pakainya sore hari. Nah, dan kemarin juga gua alhamdulillah ada undangan. Jadi di tempat tinggal gua di kampung gua ini ada yang namanya BPP ya, Balai Penyuluh Pertanian. Dan kemarin alhamdulillah gua ada undangan, di situ juga pas ngebahasnya tentang fungisida juga. Nah, jadi dia ngasih orang BPP itu ngasih tahu kalau fungisida berbahan aktif dari golongan azol ya, kayak Amistartop nih. Amistartop ini dari golongan difenokanazol, difenokanazol. Nah, jadi pokoknya dari golongan azol lah gitu. Kata orang BPP itu bisa menghambat pertumbuhan dari tumbuhan kita guys, si fungisida golongan azol. Awalnya gua nggak percaya, jujur gua awalnya nggak percaya. Akhirnya gua coba-coba eksperimenin dan ternyata benar juga, karena fungisida dari golongan azol ini bisa memblokir hormon dari tumbuhan kita guys. Jadi contoh kayak hormon giberelin ya, dari hormon giberelin ini, jadi si golongan azol ini bisa memblokir hormon giberelin yang ada di tumbuhan kita guys. Jadi gue coba-coba dan ternyata benar. Jadi pertama gue coba dulu di cabe, di pohon cabe. Jadi si pohon cabe itu dia agak kerdil gitu ya, pertumbuhannya lambat gitu.
Dan gue coba di bibit juga, bibit yang sedang tumbuh subur-suburnya lagi pigor, gue semprot juga dari golongan azol. Dan ternyata dia melambat juga pertumbuhannya. Dan ternyata benar. Yang gue rasain akhirnya gue tanya lagi, oh iya benar. Nanti efeknya kayak gimana? Biasanya efeknya itu si pohon akan mengeluarkan bunga gitu, karena pertumbuhannya terhenti. Maksudnya si pohon itu dari vegetatifnya itu langsung loncat ke generatif gitu. Tapi ada ketakutannya satu, batang dari pohon kita nggak mau gede guys, karena ada penghambatan pertumbuhan dari si golongan azol ini. Jadi gimana sih fungisida dari golongan azol gitu ya? Kalau mau pakai fungisida dari golongan azol, itu baiknya kita semprot di masa generatif, jangan masa vegetatif. Itu gue udah membuktikan, itu hasil eksperimen gue, hasil dari pengalaman gue guys ya. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari zat-zat aktif dari fungisida itu banyak guys, gue juga pusing sendiri jujur. Nah tapi gue nyari yang penting-penting aja dulu, dan ternyata dari golongan azol itu bisa memblokir hormon giberelin dari tumbuhan kita guys. Nah jadi baiknya fungisida dari golongan azol ini dipakai untuk masa generatif, jangan di vegetatif ya. Itu aja yang bisa gue kasih tahu ya. Sebenarnya sih masih banyak, takut durasinya panjang atau gimana. Gue ngopi dulu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ini yang belum dipahami, silakan di kolom komentar aja ya, di pertanyaannya. Nggak apa-apa, nanti saya jawab. Kalau yang udah punya nomor saya, silakan chat aja ke nomor saya. Dan di sini juga gua Jupiter, Dickson, Trans, MF lagi gua buahin semua. Gua pengen nyoba gitu di musim hujan, pengen nyoba. Gua bukannya mau menantang alam, bukan. Di sini gua buat eksperimen juga. Kalau udah bisa, gue sebar lagi ilmu gue ya, supaya gue pengen ngebuahin Jupiter, Trans, Dickson, MF, Bogema juga ya, biar buahnya nggak crack gitu ya. Nanti kalau udah tahu, kalau udah berhasil, gue bakal share lagi ilmu-ilmunya ke kalian gitu. Jadi oke. Jadi cukup segitu aja ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like and subscribe-nya. Dan terima kasih yang udah subscribe video gua ya. Gua terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah mencapai 700 subscriber. Dan sebenarnya gue sih awalnya buat dokumentasi juga sih, tapi ya alhamdulillah kalau kalian udah ngedukung dan banyak dukungan juga. Om bikin lagi dong video tentang eksperimennya. Om kolaborasi lagi dong dengan Om Eki. Iya, nanti saya kolaborasi lagi dengan Om Eki. Kemarin juga saya lagi ada di Tangerang Grab. Kebetulan juga ada tamu dari Bekasi, dan dia dengan senangnya ketemu saya dengan Om Eki. Jadi gua sama Om Eki Tangerang Grab itu memang saling tukar ilmu gitu ya, tukar ilmu gitu ya. Karena antara gua dan Eki nggak ada yang namanya murid dan guru. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama bereksperimen untuk kemajuan anggur yang ada di Indonesia ini. Oke dah, takut durasinya terlalu panjang, cukup sekian dulu video dari gua. Dan kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar, kalau enggak langsung WhatsApp aja ya. Oke. Salam menanam untuk kebaikan bumi di bumi. Salam pengangguran, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.